guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrix Channel. Kali ini kita akan mengupas pertanyaan dari salah seorang pemirsa. Ya, kita akan bahas dalam tax mentor, ya, Q&A perpajakan atas perlakuan pajak atas pemberian apresiasi kepada pelanggan. Oke, terima kasih sudah like dan share guys. Dan jangan lupa subscribe. Baik, ini dia pertanyaannya. Pak M tidak begitu jelas ya arahnya kemana apresiasinya. Karena dalam praktik guys, bentuk apresiasi kepada pembeli itu dapat berupa pemberian bonus, diskon atau potongan harga atau insentif. Nah, kalau kita balik lagi ke Undang-Undang BPN guys, di sini pemberian insentif yang disebut dalam undang-undang itu hanya untuk potongan harga. Itu pun syaratnya harus dicantumkan dalam faktur pajak. Sehingga bila potongan harga dicantumkan dalam faktur pajak tadi itu tidak termasuk dasar pengenaan harga jual ya atau penggantian seperti disebut dalam pasal 1 angka 18 dan angka 19 Undang-Undang PPN. Nah, dengan demikian apabila bentuk apresiasi adalah potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak pada saat penyerahannya, atas apresiasi tersebut tidak memiliki dampak pemungutan PPN karena tidak termasuk dalam komponen dasar pengenaan pajak. Nah, karena dia tidak ada dalam tagihan ya, bisa dibilang begitu ya, atau bukan bagian dari penjualan gitu ya, atau bukan bagian dari apresiasi, otomatis juga bukan merupakan objek pemotongan PPh. Karena potongan harga guys. Jadi kalau bentuknya potongan harga, maka tidak ada pemungutan PPN, juga bukan objek pemotongan PPh. Nah, bila bentuk apresiasi adalah bonus, beberapa penegasan Dirjen Pajak, sini misal surat Dirjen Pajak nomor S436, PJ 43 tahun 2003, atau surat Dirjen Pajak nomor S246, PJ 432 tahun 1997, menegaskan bahwa bonus adalah merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan karena sudah mencapai tingkat prestasi tertentu, guys. Jadi, guys, kalau itu adalah kategori hadiah, guys, ya otomatis kalau hadiah tadi itu merupakan objek pemotongan PPh. Kalau berdasarkan aturan yang sekarang ya tentang hadiah, guys. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa cek guys di surat edarannya ya, yang menegaskan tentang bentuk tadi, bahwa bonus ya merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan karena mencapai prestasi tertentu. Oke, kita cek saja langsung guys ke peraturannya ya, terkait dengan bonus ini. Nah, ini dia guys. Ini PPh atas bonus ya. Di sini ada pertanyaan dari WP guys. Oke, langsung dijawab di sini. Bonus diberikan pada dasarnya adalah merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan pada diri karena sudah mencapai tingkat prestasi tertentu. Oke guys ya, ini kalau disebut sebagai bonus atau insentifnya berupa potongan harga atau bonus. Oke guys. Pemberian apresiasi kepada pelanggan juga guys bisa diberikan dalam bentuk lainnya, dalam bentuk yang lain dari yang berupa potongan harga atau juga berupa bonus. Nah, dalam suatu surat guys, Dirjen Pajak juga surat edaran Dirjen ya, itu dia Dirjen Pajak pernah menegaskan beberapa bentuk
pemberian apresiasi kepada pelanggan. Jadi namanya itu bisa sales discount, bisa cash discount, bisa extra discount, gitu ya. Bisa sales incentive. Oke, di S29 guys, kita cek saja langsung S29. Nah, ini dia guys ya. Jadi menyebutkan ini guys. Oke, ya, dia ada pertanyaan juga dari wajib pajak di sini. Ya, tahun 2003 suratnya ini guys, surat perizinan pajaknya ya. Nah, istilah digunakan kebijakan potongan harga dan insentif penjualan itu bisa adalah sales discount, cash discount, extra discount, sales incentive. Cash discount potongan harga yang diberikan kepada pelanggan. Cash discount potongan harga yang diberikan kepada pelanggan kalau membayar secara tunai dalam jangka waktu 2 minggu setelah tanggal pembelian. Extra discount adalah tambahan potongan harga diberikan kepada pelanggan kalau perubahan pasar, kualitas atau faktor lain yang mempengaruhi transaksi jual beli. Self incentive bagian dari potongan harga yang sudah dianggarkan dan akan diberikan kepada pelanggan jika dapat memenuhi target penjualan dalam jangka waktu tertentu. Nah guys, kalau ngelihat definisi ini ya guys ya, surat Dirjen Pajak ini memberi beberapa penegasan. Oke, memberi beberapa penegasan. Nah, jadi di sini disebutkan, nah ini dia guys. Oke, sepanjang potongan harga dan insentif penjualan yang diberikan kepada para pelanggan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau merupakan nilai harga pokok penjualan bagi pembeli, potongan harga dan insentif penjualan tersebut bukan merupakan objek PPh pasal 21 atau objek PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 Undang-Undang PPh. Oke, masuk akal ya? Ya, oke, masuk akal ya. Ini tadi kan kita bahas PPh-nya, sekarang ini ke PPh-nya, tapi di sini namanya macam-macam guys. Ya, sepanjang potongan harga insentif penjualan merupakan potongan harga. Pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih, net sales, atau net purchase, atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli ya, pembelian bersih berarti guys. Maka dia potongan harga insentif tersebut bukan objek PPh pasal 21 atau pasal 23 atau pasal 26 Undang-Undang PPh. Namun guys, jika potongan harga dan insentif penjualan diberikan kepada para pelanggan, merupakan imbalan yang memenuhi kewajiban pelanggan. Maka di sini maksudnya masuk dalam kategori hadiah guys. Dengan nama lagu apapun memberikan sebuah pekerjaan jasa kegiatan dilakukan oleh penerima hadiah. Dengan demikian, potongan harga di satu tujuan dimaksud merupakan objek 21 jika diterima oleh wajib pajak orang pribadi, 23 jika diterima oleh wajib pajak dalam negeri badan ya termasuk badan usaha tetap, atau objek 26 jika diterima oleh wajib pajak luar negeri selain BUT. Nah, khusus untuk yang ini guys, ya tadi insentif penjualan kalau pengurangan harga make sense. Oke. Yang kedua ini nih guys nih, ada perubahan guys dalam uh, perjalanannya ya yang saat ini berlaku itu ada yang berubah di situ. Nanti kita akan lihat guys. Oke, ini kita udah dua berarti ya. Ya bentuk lainnya namanya bisa macam-macam. Oke, yang pertama dari potongan harga gitu ya. Tapi tetap guys, sebenarnya kalau balik lagi ke bentuk apresiasi itu cuma ada 3 bentuk sebetulnya. Oke, berupa diskon potongan harga, berupa bonus gitu ya, berupa bonus ya, atau insentif. Bonus, bonus, insentif itu bisa bisa apa? Bisa menjadi hadiah yang merupakan objek PPh 23, 21 atau 26. Atau bila diberikan dalam bentuk barang hadiahnya ya bisa merupakan objek PPN. Nah, oke, ini ada perubahan guys. Nanti kita cek. Aturan pajak berikutnya guys, ini menegaskan tentang perlakuan pajak atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli. Jadi gini guys, dalam surat edaran nomor SE 24 PJ 2018 diberi penegasan perlakuan pajak atas imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli.
Jadi SE24 ini guys mengatur kondisi-kondisi tertentu ya dalam transaksi antara penjual dan pembeli guys. Ya. Jadi terbit karena banyak pertanyaan guys dari para wajib pajak ya. Oke, kita langsung lihat aja peraturannya guys seperti apa SE24. Nah, jadi begini guys. Oke, sehubungan dengan banyak pertanyaan atas perlakuan perpajakan atas 95 pembeli sehubungan dengan kondisi tertentu dalam transaksi jual beli diberikan penegasan melalui keberatan pajak dalam surat edaran izin pajak SE24 ini ya guys ya. Nah, oke, kita langsung aja ke perlakuan pajaknya guys. Nah, ini dia guys. Kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli itu bisa karena kondisi tertentu yang terjadi dalam transaksi jual beli merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat mengakibatkan adanya pemberian imbalan dari penjual kepada pembeli sehubungan dengan transaksi jual beli berdasarkan perikatan tertulis dan atau tidak tertulis. Kondisi tertentu ini antara lain bisa karena pencapaian syarat tertentu, penyediaan ruang dan atau peralatan tertentu, penerimaan kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli. Oke. Nah, imbalan atas pencapaian syarat tertentu guys, ini dibagi lagi menjadi 3 kalau nggak salah. Oke, bagi lagi menjadi 3 ya guys ya. Yang pertama guys, berdasarkan perikatan jual beli, penjual dapat mencantumkan syarat tertentu kepada pembeli. Oke, ini yang pertama dulu ya, imbalan atas pencapaian syarat tertentu nih. Oke, imbalan pencapaian syarat tertentu dan pelakuan pajaknya. Berdasarkan perikatan jual beli, penjual dapat mencantumkan syarat tertentu kepada pembeli dalam rangka menjaga hubungan dalam kegiatan usaha. Penjual dapat memberikan imbalan kepada pembeli atas tercapainya syarat tertentu. Pencapaian syarat tertentu dapat berupa pembelian mencapai jumlah tertentu, penjualan oleh pembeli mencapai jumlah tertentu, atau pelunasan oleh pembeli sesuai jangka waktu tertentu. Imbalan diterima diperoleh sehubungan dengan pencapaian syarat tertentu pada huruf A. Ini ya, pembelian jumlah tertentu ya, berupa uang, barang, atau pengurangan kewajiban, merupakan bentuk penghargaan, guys. Nah, beda lagi kan namanya ya. Tadi hadiah. Tapi hadiah penghargaan aspek pajak kan sama kok. Ya, diatur dalam peraturan izin pajak nomor 11 per PJ 2015 guys. Ya, jadi sama kok. Termasuk dalam pengertian penghargaan yaitu, nah, oke, bonus kan, sama lagi kan, yang diberikan penjual kepada pembeli sehubungan dengan pencapaian syarat tertentu. Imbalan yang diterima oleh pembeli sehubungan dengan pencapaian syarat tertentu, ya, pembelian lagi ya guys, berupa uang, barang, pengurangan kewajiban, merupakan imbalan atas jasa manajemen. Sepanjang dalam perikatan kontrak kerja sama dicantumkan adanya aktivitas jasa dan terdapat pengakuan penghasilan atas jasa atau penagihan atas penyerahan jasa. Oke, udah dua ya. Jadi aspek pajaknya di sini untuk pembelian mencapai jumlah tertentu bisa berupa imbalan yang merupakan penghargaan, oke, bisa juga merupakan imbalan, ya, oke, atas jasa manajemen. Sepanjang dalam perikatan kontrak dicantumkan adanya aktivitas jasa dan terdapat pengakuan penghasilan jasa dan penagihan atas penyerahan jasa. Udah dua tuh guys. Oke. Nah, perlakuan pajak untuk penghargaan, berarti yang atas dulu ya guys ya, yang huruf B ini ya. Kalau itu apa? Itu adalah termasuk dalam penghargaan, maka aspek pajaknya seperti ini guys. Perlakuan PPh. Oke. Penghargaan diterima oleh pembeli merupakan objek PPh. Nah, atas penghargaan dimaksud, penjual wajib memotong PPh pasal 21 dalam hal penerima penghargaan adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 23 dalam hal penerima penghargaan adalah wajib pajak badan dalam negeri. Bentuk usaha tetap atau wajib pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai bentuk usaha tetap di Indonesia atau kantor pusat dari suatu BUT dalam hal penghargaan tidak boleh merupakan penghasilan bentuk usaha tetap dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPh. Oke, wajib melakukan pemotongan 26 guys dalam hal penerima penghargaan adalah wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia atau kantor pusat suatu BUT dalam hal penghargaan diperoleh bukan merupakan penghasilan BUT dengan memperhatikan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau 3B atau tax treaty guys. Nah, dalam hal penghargaan diberikan dalam bentuk barang, maka dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka DPP dihitung berdasarkan harga pasar wajar. Penghargaan aspek pemotongan PPh-nya guys. Oke, sekarang aspek pemotongan PPh sekarang aspek penghargaan terkait dengan perlakuan pemungutan PPN-nya. Penghargaan yang diberikan dalam bentuk
pemberian BKP, barang kena pajak oleh penjual kepada pembeli. Oke, seperti ini guys. Dalam hal penjual dan pembeli berada dalam daerah pabean, atas pemberian BKP tersebut merupakan penyerahan BKP yang dikenai PPN, di mana berlaku ketentuan penjual sesuai ketentuan merupakan PKP wajib memungut foto pajak yang terutang, membuat foto pajak, menyetor, melapor BKP yang terutang atas melaporkan PPN atas penyerahan BKP, dan DPP atas penyerahan BKP berupa nilai kesepakatan jatuh dalam ikatan. Sama ya, seperti tadi pemotongan PPh. Dalam hal nilai kesepakatan tidak diketahui, maka di DPP dihitung sebagaimana dimaksud pada huruf D, angka 1 huruf B. Ini ya, berarti dihitung berdasarkan harga pasar ya guys ya. Oke, dalam hal penjual berada di dalam daerah pabean dan pembeli berada di luar daerah pabean, atas pemberian BKP tersebut merupakan ekspor BKP berwujud yang dikenai PPN. Dan berlaku ketentuan yang mengatur tentang ekspor BKP, berarti harus bikin dokumen tertentu sebagai faktur pajak berupa pemberitahuan ekspor barang gitu. Oke, penghargaan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa uang dan atau pengurangan kewajiban oleh penjual kepada pembeli tidak dikenai PPN. Nah, ini bedanya guys. Sama dengan SC29 tadi ya. Di sini kan SC29 tadi, kalau misalnya dia pengurang kewajiban, maka merupakan insentif. Oke, bentar. Insentif tadi ya, harga. Nah ini ya, masuk kategori insentif yang merupakan objek pemotongan PPh. Tapi di sini dibilang kalau dalam bentuk uang bukan objek PPN, tapi tetap merupakan objek pemotongan PPh. Berarti nggak ada yang berubah ya guys ya. Ya, ini kan bicara PPh juga nih. Sedangkan SC 24 ya, yang baru. Ya, kalau dalam bentuk barang berarti potong PPh, kan penghargaan gitu ya. Bonus penghargaan dari tadi juga kita bahas bahwa bonus itu merupakan objek pemotongan dan pemungutan PPN. Di sini nggak ada yang berubah. Kalau diberikan dalam bentuk barang, ya, maka pemotongan PPh tadi 21, 23, 26, oke, juga pemungutan PPN. Sepanjang di mana nih pembelinya? Dalam daerah pabean atau luar daerah pabean. Nah, bila penghargaan diberikan dalam bentuk uang, maka objek PPh, oke, dan bukan objek PPN. Oke, itu yang pertama, penghargaan. Sekarang kita bahas yang kedua nih guys, atas pembelian dengan syarat tertentu ya. Perlakuan perpajakan atas bilang berupa jasa manajemen sebagai berikut. Perlakuan PPh-nya masih sama ya. Imbalan atas jasa manajemen terima untuk oleh pembeli merupakan objek PPh. Dan penjual wajib memotong 21 sama kayak tadi ya. 23, PPh 23 sama kayak yang tadi. PPh pasal 26 juga sama seperti yang tadi dengan memperhatikan ketentuan pasal 3B. Dalam hal imbalan jasa manajemen diberikan dalam bentuk barang, DPP dihitung berdasarkan kesepakatan tertuang dalam kontrak kerjasama. Oke. Oke, dihitung berdasarkan kalau tidak diketahui dengan kesepakatan berarti harga pasar lagi ya. Nah, perlakuan PPN-nya. Oke, dalam hal penjual pembeli berada dalam daerah pabean, penyerahan jasa manajemen oleh pembeli kepada penjual merupakan penyerahan JKP yang dikenai PPN. Pembeli sebagai pihak yang menyerahkan jasa manajemen sesuai ketentuan merupakan PKP yang wajib memungut PPN terutang, membuat suatu pajak, menyetor dan melapor PPN yang terutang. Pemberian imbalan dari penjual kepada pembeli atas jasa manajemen diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan penyerahan yang terutang PPN. Berlaku ketentuan sebagai berikut. Penjual sesuai ketentuan melakukan PKP wajib memungut PPN yang terutang, membuat faktur, menyetor dan melapor PKP terutang, PPN yang terutang atas penyerahan BKP. DP atas penyerahan yaitu sebesar nilai penggantian atas jasa manajemen berdasarkan nilai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak kerja. Dalam hal penjual berada dalam daerah pabean dan pembeli berada di luar daerah pabean, atas pemanfaatan jasa manajemen dilakukan di luar daerah pabean tidak dikenai PPN. Oke, pembelinya dari luar daerah pabean guys. Pemberian imbalan dari penjual kepada pembeli atas jasa manajemen juga dalam bentuk pemberian BKP yang merupakan ekspor BKP berwujud yang terutang PPN berlaku ketentuan mengatur tentang ekspor BKP. Oke guys, kalau bentuk barang ya. Nah, ini kita pembelian dengan syarat tertentu dan diberikan imbalan berupa penghargaan atau diberikan imbalan berupa jasa manajemen guys. Oke, itu yang pertama ya. Nah, sekarang kalau ternyata imbalannya itu adalah berupa penyediaan ruang atau peralatan tertentu. Nah, di sini dibagi dua guys.
Oke, ruang peralatan tertentu ya. Berarti ruang ini lebih condongnya seperti tanah dan atau bangunan, peralatan tertentu itu bisa macam-macam, guys. Oke, aset selain tanah dan bangunan ya tentunya ya. Nah, pelakuan pajaknya seperti ini, guys. Berdasarkan perikatan jual beli, penjual dapat meminta fasilitas kepada pembeli berupa penjualan uang dan atau peralatan tertentu untuk kepentingan penjual yang dapat berupa lantai untuk penempatan barang dan rak pemajangan barang penjualan termasuk rak gantungan dan atau etalase untuk menaruh barang yang dipamerkan dalam rangka mendukung kegiatan pemasaran produk dari penjual. Nah, tadi ya, yang promosi di sini minjem rak misalnya, dipinjamkan gitu ya. Imbalan berupa uang, barang, atau pengurang kewajiban yang diberikan penjual kepada pembeli atas penjualan fasilitas uang merupakan penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan dari bagi pembeli. Oke, oke. Jadi kalau misalnya bentuknya adalah ruang, berarti tanah dan bangunan ya. Oke, merupakan penghasilan dari sewa tanah atau bangunan bagi pembeli. Imbalan berupa uang, barang atau pengurang kewajiban yang diberikan penjual kepada pembeli atas penjualan fasilitas peralatan tertentu merupakan penghasilan dari sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Udah kelihatan tuh guys arahnya ya. Oke. Perlakuan pajakan atas penghasilan dari persewaan tanah bangunan, perlakuan PPH guys. Sewa tanah bangunan merupakan objek pemotongan PPH pasal 4 ayat 2. Dalam hal penerimaan penghasilan adalah wajib pajak dalam negeri, BUT atau wajib pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan seperti BUT di Indonesia atau kantor pusat dari suatu BUT dalam hal penghasilan persewaan bangunan diperoleh merupakan penghasilan BUT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 B dan 1 C Undang-Undang PPH. PPH pasal 26 wajib dipotong dalam hal penerimaan penghasilan adalah wajib pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia atau kantor pusat suatu BUT dalam hal penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan diperoleh bukan merupakan penghasilan BUT dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B. Dalam hal penghasilan dari persewaan tanah dan bangunan diberikan dalam bentuk barang, maka DPP dihitung berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Oke, ini tetap motongnya adalah, bentar, tetap 4 ayat 2 ya guys ya. Ya, 4 ayat 2 ya tetap ya. Oke, namun dalam bentuk barang mestinya sih bukan 4 ayat 2, tapi tetap aja di sini nggak dijelaskan di sini. Ya, oke lanjut lagi guys. 4 ayat 2 di sini atau PPH pasal 26 gitu ya. Kalau ini, oke, kalau dalam bentuk sewa tanah bangunan diberikan dalam bentuk barang, maka DPP dihitung berdasarkan kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Ini bisa aja sih, ya, barang gitu loh. Ya, di sini kan penjual merupakan melakukan pemotongan. Ya, tetap sewa tanah bangunan sih guys substansinya ya. Oke, di sini DPP-nya adalah berdasarkan nilai kesepakatan yang satu nomor perikatan. Oke, pelakuan PP-nya guys sama di sini. Dalam hal penjual pembeli berada dalam daerah pabean, penyerahan jasa persewaan tanah bangunan bagi oleh pembeli kepada penjual merupakan penyerahan jika yang dikenai PPN. Pembeli sebagai pihak yang menyerahkan jasa persewaan tanah bangunan sesuai dengan ketentuan merupakan PKP wajib memungut PPN terhutang, membuat suatu pajak, menyetor dan melapor PPN dan terhutang. Pemberian imbalan dari penjual kepada pembeli atas jasa persewaan tanah bangunan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan pecahan terhutang PPN. Oke, jadi kalau misalnya dalam bentuk sewa nih, yang kedua ya, yang ketiga itu kalau diberikan dalam bentuk barang guys, sama kayak tadi ya, merupakan wajib memungut PPN, DPP-nya sebesar nilai penggantian atas jasa persewaan tanah bangunan berdasarkan nilai kesepakatan. Itu tadi dalam hal penjual pembeli berada dalam daerah pabean. Kalau ternyata dalam hal penjual berada dalam daerah pabean dan pembeli berada di luar daerah pabean, atas pemanfaatan jasa persewaan tanah dan pembangunan dilakukan jual daerah pabean tidak dikenai PPN. Oke, masuk akal guys. Pemberian imbalan dari penjual kepada pembeli atas jasa persewaan tanah dan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP merupakan ekspor BKP berwujud tadi ya, bisa aja menyewa atau memberikan dalam bentuk barang guys. Aspek konsep bisa beda nih. Oke, perlakuan pajak atas penghasilan dari sewa atas penggunaan harta. Nah, ini beda lagi ya. Kalau yang tadi kan berupa tanah bangunan. Kalau ini sewa sehubungan dengan penggunaan harta. Maka di sini wajib motong PPh pasal 23 guys. Oke, sewa selain tanah bangunan ya. Wajib potong PPh 23, ada bagi penerima penghasilan dalam wajib pajak dalam negeri, BUT sama kayak tadi ya, atau PPh pasal 26 sama kayak tadi juga guys. Oke, yang memperhatikan ketentuan P3B kalau dia adalah wajib pajak dari luar negeri. Oke, kemudian sama di sini dalam hal penghasilan sewa diberikan dalam bentuk barang, maka DPP dihitung berdasarkan kesepakatan. Sama juga ya.
PPN-nya guys, bila penjual dan pembeli berada dalam daerah pabean. Penyerahan jasa sehubungan dengan penggunaan harta oleh pembeli kepada penjual merupakan penyerahan JKP dengan PPN sama juga. Sama ini praktis guys, mirip kalau PPN-nya. Sama karena sama-sama sewa ya. Dalam bentuk barang pun sama guys. Ya, dalam bentuk pemberian BKP maka penjual memungut dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ternyata penjual dalam daerah pabean, pembeli di luar daerah pabean juga sama ya. Jasa sewa ini juga yang dilakukan di luar daerah pabean tidak dikenai PPN, pemberian imbalan atau sewa, penggunaan harta, melakukan ekspor BKP. Nah, ini mirip-mirip semua guys ya. Jadi kesimpulannya guys, dari yang ini nih, imbalan itu berupa penggunaan ruang ya atau peralatan tertentu yang penggunaan ruang, oke, itu dipotong PPh pasal 4 ayat 2 bagi wajib pajak luar dalam negeri ya bila penerima penghasilan di pajak luar negeri dan atau dipotong PPh pasal 26 bila wajib pajak luar negeri untuk penggunaan ruang. Untuk peralatan bila wajib pajak luar negeri dipotong PPh pasal 23. Juga bisa apa bila dari luar negeri potong PPh pasal 26. Nah, baik ruang dan atau peralatan, dua-duanya merupakan objek PPN. Oke, kalau diberikan dalam bentuk jasa berarti potong atas jasa, kalau diberikan dalam bentuk barang maka tergantung di sini ya, di mana dia pembelinya, apakah ada dalam daerah PPN atau luar daerah apa? Iya. Oke, udah dua guys. Udah dua ya. Yang pertama tadi penghargaan jasa manajemen, ya pembelian tertentu. Terus kemudian yang kedua itu pembelian dalam bentuk fasilitas berarti ya, penggunaan ruang atau peralatan tertentu. Yang sekarang yang ketiga nih guys. Kita cek di sini. Imbalan berupa kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli dan perlakuan perpajakannya. Nah, ini agak menarik yang ini, guys. Yang ini agak menarik. Dalam hal perikatan transaksi jual beli, penjual dapat memberikan imbalan berupa kompensasi sehubungan dengan transaksi jual beli dalam bentuk uang, barang, atau pengurangan kewajiban untuk menanggung risiko atas terjadinya fluktuasi harga, keterlambatan pengiriman barang, atau program penjualan tertentu atas perintah penjual. Nah guys, untuk yang ini nih, yang bentuk ketiga ini berupa kompensasi, ini sangat apa bisa kita manfaatkan karena kondisi kita dalam pandemi COVID-19 ini kan luar biasa ya. Jadi di sini uang barang kewajiban menanggung risiko atas laju fluktuasi harga. Ya di mana di sini bukan cuma keterlambatan pengiriman malah. Di mana kondisi ini kita dalam ambang resesi ya. Oke, atau nanti kalau terjadi resesi seperti apa ini kita bisa dari sini guys. Ya, karena terjadi fluktuasi harga berat sekali untuk menjual ya guys ya dan sebagainya. Oke, kita lihat dulu guys ya. Apa aja syaratnya di sini? Fluktuasi harga dapat mempengaruhi harga jual pada tingkat pembeli yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi pembeli, sehingga penjual memberikan sejumlah tertentu sebagai kompensasi atau disebut perlindungan harga atau price protection. Oke, fluktuasi harga nih guys. Keterlambatan keterlambatan pengiriman barang terjadi dalam hal barang sampai di tempat pembeli melebihi batas waktu yang telah disepakati. Penjual memberikan kompensasi kepada pembeli atas keterlambatan pengiriman tersebut dalam bentuk pembayaran penalti. Ini transaksi dalam bisnis nih guys. Ini sekarang bagus diatur ya. Diatur ini bagus nih guys. Sebelumnya itu simpang siur lah. Kalau terlambat gimana, penalti ini objek pajak atau bukan, nanti kita lihat ya guys. Ini makanya saya bilang ini menarik yang ketiga ini. Oke, program penjual tertentu atas perintah penjual, misalnya pemberian cicilan bunga 0% kepada pembeli akhir, dalam hal pembeli membayarkan beban bunga terlebih dahulu kepada lembaga pemberi pinjaman dan mendapat penggantian dari penjual. Oke. Pelakuan perpajakan berupa kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli dalam bentuk perlindungan harga, pembayaran penalti, dan pembayaran atas program penjualan tertentu. Ya, ini ya, yang ini ya, yang tentu ya, cicilan bunga 0%. Oke. Adalah sebagai berikut guys, pelakuan pajaknya. Pelakuan PPh. Kompensasi yang diterima atau diperoleh pembeli yang merupakan wajib pajak dalam negeri, BUT atau wajib pajak luar negeri, yang memenuhi ketentuan sebagai bentuk putusan tetap Indonesia, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 23. Penghasilan dari kompensasi tersebut wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan PPh pembeli. Menarik kan guys?
ya. Untuk kompensasi berupa price protection, pembayaran penalti, pembayaran program penjualan tertentu itu bukan objek pemotongan 21 dan atau 23 yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Oke. Kedua, setelah penerima kompensasi adalah wajib pajak luar negeri, baik yang memiliki maupun tidak memiliki BUT di Indonesia, nah, ada kompensasi tersebut tidak dikenai pemotongan PPh pasal 26. Dalam hal kompensasi diberikan dalam bentuk barang, DPP dihitung berdasarkan dari kesepakatan tercantum dalam perikatan. Oke guys, menarik ya. Oke, sekarang PPN-nya. Kompensasi diwujudkan dalam bentuk pemberian BKP oleh penjual kepada pembeli. Dalam hal ini sama ya, ini objek PPN guys, kalau diberikan dalam bentuk barang guys. Dalam hal penjual pembeli berada dalam pabean, atas pemberian BKP tersebut merupakan pecahan BKP dikenai PPN. Oke, pungut seperti biasa. Oke, buat faktur pajak, setor dan lapor SPT. DPP adalah nilai kesepakatan yang tercantum dalam perikatan. Kalau berada dalam daerah pabean. Penjual dalam daerah pabean, pemberi di luar daerah pabean. Atas pemberian BKP tersebut merupakan ekspor BKP, berwujud dikenai PPN, berlaku ekspor BKP. Kompensasi diwujudkan dalam bentuk pemberian berupa uang, nah, oke, ya atau pengurangan kewajiban oleh penjual kepada pembeli, tidak dikenai PPN. Jadi guys, kalau memang kita ingin manfaatkan ya untuk yang ketiga tadi nih, untuk yang ketiga ini kompensasi guys, bukan objek pemotongan PPh. Oke. Kalau itu diberikan dalam bentuk barang, objek pemungutan PPN. Tapi kalau diberikan dalam bentuk uang atau pengurangan kewajiban, apa sih pengurangan kewajiban? Ya, misalnya diberikan pengurangan utang dari sisi penjual. Berarti kan apa pengurangan sorry dari sisi pembeli berarti kan pengurangan utang ya, sisi penjual berarti pengurangan piutang. Bahkan di sini kan pengurangan kewajiban gitu loh guys. Maka bukan objek PPN, tidak dikenai PPN kata SE 24 ini guys tahun 2018. Nah, ini guys kita harus lihat di sini ya. Ini kondisinya sebenarnya. Oke. Imbalan terima sebelumnya kondisi tertentu dalam transaksi jual beli yang tadi ya. Apa tadi? Berupa penghargaan, berupa jasa manajemen, berupa penyediaan ruang, fasilitas tertentu, sama kompensasi ini guys. Dan ketiga tadi ya. Oke, bukan merupakan potongan harga sehingga tidak dicantumkan sebagai potongan harga dalam faktur penjualan komersial invoice maupun faktur pajak yang mengurangi harga jual atau penggantian dalam menghitung DPP. Oke, silakan kalau ingin lebih lanjut guys, lihat contohnya ya dari surat edaran ini. Oke, dengan bicara surat edaran Dirjen Pajak ini, perlakuan pajak atas imbalan terima oleh pembeli sebagai konsep tertentu berpedoman pada surat edaran ini. Kebetulan yang tadi kita sudah bahas juga sebenarnya masih sejalan ya sama yang ini ya. Jadi begitu guys. Jadi untuk kita nih dalam apalagi kondisi pandemi seperti ini ya guys ya. Kita harus memang memperhatikan banyak hal di sini. Kita bukan menyiasati guys. Kalau memang memenuhi syarat seperti yang tadi kita sebut di sini, oke, pemberian apresiasi kepada pembeli, terutama dalam mata rantai penjualan dari produksi sampai distribusi, sehingga sampai ke end user guys. Ini memang kita harus benar-benar buka mata, ya. Tapi tetap guys, substansi itu kita harus bisa pilah ya, oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari pertanyaan Pak M ini guys, kita bisa menyimpulkan ya, Pak M kan tidak menyebutkan seperti apa apresiasi yang diberikan ya. Jadi saya kupas semuanya aja sekalian ya, apresiasi kepada customer ini. Yang pertama guys, kita harus lihat penggunaan terminologi. Karena penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan usaha menjadi sangat penting. Dapat mempengaruhi perlakuan pajak mengikuti transaksi yang dilakukan. Pelakuan pajak terkait pemberian apresiasi kepada pelanggan, ya itu yang tadi ya. Oke, kita simpulkan sekarang guys, apresiasi kepada pelanggan tidak memiliki aspek pemotongan PPh atau pemungutan PPN bila diberikan dalam bentuk potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak yang dibuat saat penyerahan BKP atau JKP. Oke, itu yang dari awal saya ungkapkan bahwa ini adalah fasilitas ya, tidak ada PPN, tidak ada PPh sepanjang potongan harga dicantumkan dalam faktur pajak yang dibuat saat penyerahan BKP. Bila tidak diberikan dalam bentuk potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak yang dibuat saat penyerahan BKP atau JKP guys,
Pemberian apresiasi dapat memiliki aspek pengembangan PPh dan pemungutan PPN yang bergantung pada jenis teknologi yang digunakan perusahaan. Bila menggunakan bonus, istilahnya ada, menggunakan istilah bonus, maka merupakan bentuk hadiah penghargaan yang wajib dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23. Bila diberikan dalam bentuk barang, maka atas bonus tersebut terutang PPN. Bila diberikan dalam bentuk uang, tidak terutang PPN, tapi tetap potong PPh 21 atau 23 atau 26 malah tadi ya. Bila apresiasi menggunakan insentif, maka dapat berupa bentuk hadiah penghargaan juga, guys. Atau dapat juga merupakan pemberian jasa manajemen yang merupakan objek pemotongan PPh sekaligus objek pemungutan PPN. Bila bentuk apresiasi berupa cashback atau pemberian persentase pengembalian uang tunai kepada pembeli, memiliki substansi yang sama dan sebangun dengan bonus yang merupakan bentuk hadiah penghargaan di mana atas cashback tersebut merupakan objek pemotongan 21, 23, atau 26. Namun karena diberikan dalam bentuk uang, maka bukan merupakan objek pemungutan PPN. Bila cashback atau pengembalian uang tunai diberikan dalam bentuk kompensasi yang diterima sehubungan dengan transaksi jual beli dalam bentuk perlindungan harga, pembayaran penalti, dan pembayaran atas program penjualan tertentu, maka bukan objek pemotongan PPh 21, 23, 26, ya, sekaligus tidak dikenai pemungutan PPN bila diberikan dalam bentuk uang atau pengembangan kewajiban. Bila diberikan dalam bentuk barang, maka tetap terutang PPN. Oke guys, itu kita membahas perlakuan pajak atas pemberian apresiasi kepada pelanggan. Oke guys, mungkin itu saja. Saksikan Tax Mentor berikutnya. Oke, ini kita pertanyaan Pak M sudah dituntaskan guys ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Juga terima kasih sudah like dan share. Jangan lupa subscribe guys di bawah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.